Shalom saudara, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat, ada sukacita, puji Tuhan. Mari kita satu di dalam doa untuk menerima suara gembala. Tuhan, terima kasih. Semalaman berlalu kami menikmati tidur dengan baik, dan Tuhan karuniakan hari yang baru. Itu sebabnya sebelum kami memulaikan seluruh aktivitas kami di sepanjang hari, kami lebih dulu mau membuka hati untuk menerima sabda firman-Mu disampaikan lewat renungan pagi suara gembala. Mari Tuhan berfirman-Lah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu Allah menghibur. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 16 berkata demikian. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Lalu kemudian ayat 17 berkata, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kematian orang tua atau kematian dari suami, dari istri, ataupun anak-anak, atau anggota keluarga lainnya, sangat membebani pikiran orang Kristen. Meskipun orang yang meninggal percaya Yesus, mengucapkan selamat tinggal masih tetap sulit, terutama jika kepergiannya secara tiba-tiba. Berduka atas kematian anggota keluarga kita memang patut, saudara. Kristus sendiri meneteskan air mata di kubur temannya yang bernama Lazarus. Saudara boleh baca Yohanes 11 ayat 35. Alkitab memberi penghiburan, dan sebagai orang Kristen, kita mendapatkan penghiburan bahkan di tengah kehilangan yang begitu dekat dengan kita. Di tengah kehilangan orang tua Kristen dan yang lain, saudara-saudara, penghiburan terbesar bagi orang percaya adalah harapan dan keyakinan bahwa hubungan kita dengan orang tua ataupun dengan kekasih kita yang sudah meninggal tidak akan berakhir di kuburan. Orang Kristen yang kehilangan orang tua ataupun sanak keluarganya ataupun kekasihnya ataupun anaknya ataupun suaminya ataupun istrinya harus percaya, memperoleh kelegaan dalam janji bahwa kelak kita akan bertemu kembali di sorga. Sehingga kematian bukan merupakan ucapan selamat tinggal untuk selama-lamanya, tetapi selamat berpisah sementara, kelak kita bertemu kembali. Nah, seperti itu saudara-saudara, sehingga kita terhibur. Apalagi firman Tuhan tadi mengatakan Allah kita mengaruniakan penghiburan kepada kita sekalian. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, orang tua yang bersama-sama dengan kita dalam waktu yang cukup lama, ataupun suami atau istri ataupun anak kita, di mana kita menikmati keluarga yang berbahagia, tiba-tiba dipanggil pulang oleh Tuhan. Nah, saudaraku, kita harus memberikan penghormatan, tunduk kepada kedaulatan Allah, karena Dialah yang berhak atas nyawa dan kehidupan kita. Nah, saudaraku, akan terjadi, saudaraku, ketika Kristus nanti datang di awan-awan, apa yang terjadi? Akan terjadi kebangkitan orang mati yang di dalam Kristus. Semua orang yang telah menerima Kristus akan dimuliakan dan dikaruniakan tubuh kebangkitan yang kekal. Nah, saudaraku yang kekasih, itu sebabnya bagi orang Kristen, maka kematian itu sudah ditaklukkan, sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematiannya. Sebagaimana Paulus menulis dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 57. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut,
di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah saudara, kehilangan salah satu kekasih kita memang, saudara-saudara, tidak bisa disangkali kita bersedih, meneteskan air mata. Tetapi saudaraku, mengertilah, karena yang telah meninggalkan kita itu di dalam Yesus, maka justru ia mengalami kemuliaan dan suatu kebahagiaan yang kekal bersama Yesus di dalam keabadian. Itu sebabnya jangan ditangisi dengan tangisan yang terlalu lama berlarut-larut. Tetapi ketika kita mendengar firman ini, langsung penghiburan dan kekuatan dari Allah itu memenuhi hati dan pikiran kita. Haleluya. Saudaraku, Allah yang mengajarkan kepada kita tentang firman-Nya itu juga akan memulihkan kita dari perasaan sedih, dari perasaan rasa kesepian, dari perasaan terasa kosong dan lain sebagainya. Oh, ia tidak akan membiarkan kita sebagai anak yatim piatu, tetapi ia akan beserta dengan kita. Ketika kita berduka atas kematian salah satu kekasih kita, maka Allah menyediakan damai-Nya di tengah-tengah perkabungan kita. Kita dapat mengenali penyertaan Allah bersama kita, bahkan di dalam kesedihan kita dapat mendekat kepadanya dalam doa dan penyembahan. Sebagai orang percaya, kita tidak perlu berduka sendiri. Kita mempunyai orang lain dalam tubuh Kristus yang membantu menanggung beban kita, mengurangi kepedihan kita, dan menangis dengan orang yang menangis. Roma 12 ayat yang ke-15. Kehilangan kekasih yang kita cintai memang sangat menyakitkan, terutama karena mereka memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan kita. Kekasih kita, orang tua kita, dan lain sebagainya yang menghibur ketika kita menderita, sekarang sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Nah saudaraku, namun percayalah, Roh penolong yaitu Roh Kudus, Roh penghibur itu Roh Kudus, akan mendampingi dan memberikan kekuatan serta penghiburan di dalam diri saudara. Itu sebabnya tetap mengucap syukur apapun yang terjadi, dan kiranya Allah senantiasa kita muliakan di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, hapuskanlah air mata duka cita, sebab kami tahu yang telah Engkau panggil pulang, malah dia sudah bersama Engkau di dalam kebahagiaan. Kami yang masih hidup di muka bumi ini, hapuskanlah air mata duka cita kami, karena Engkau Allah penghibur, Allah yang memberi kami kekuatan serta kemampuan untuk bangkit dari rasa sedih dan duka cita serta rasa kesepian. Engkau bersama dengan kami, Engkau menolong kepada kami, Engkau memberikan kekuatan kepada kami, Engkau memberikan kemampuan bagi kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami menyerahkan sepanjang hari ini aktivitas kami, jaga lindungi pelihara. Juga Tuhan jauhkan kami dari segala penyakit apapun, supaya kami tetap sehat walafiat, bisa melayani akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, shalom saudaraku. Saya berjumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.